Di malam itu, besokannya itu ibu sama ayah itu anniversary. Di malamnya itu aku dapat berita, gue dapat foto lu nih, gue naikin malam ini ya. Bukan cuma to my family, ke ibu ayah, but to the entire family, termasuk nenek kakek, termasuk netizen, termasuk semua orang di dunia ini. Bener-bener iya, if you say manipulatif ya, karena the entire time aku dijagain banget sama mereka, nggak boleh ada media lain, eksklusif lah, ini itu gitu. Welcome to the entertainment world, baby. Yeah, I know. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ini adalah part keempat obrolan gue sama Salma Vinasunan. Nah, setiap minggunya tetangga gue di sini selalu share cerita hidup mereka yang bisa menginspirasi atau mungkin bisa menjadi solusi untuk masalah yang sedang kalian hadapin. Nah, kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten-konten yang seperti ini dan kalian ngerasa suka banget dan relate banget, jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita luar biasa tetangga-tetangga kita lainnya. Anyway, balik lagi ke Salma. Lu bilang ketika lu mengikuti Yesus, lu sampai menyerahkan semuanya ke dia. You surrender, berserah. Yeah. Semua faktor dalam hidup lu surrender ke Yesus gitu. Jadi sebelum viral itu memang orang tua sudah tahu. Orang tua sudah tahu itu aku salah approach-nya ke mereka berdua, ke beliau, ke ibu dan ke ayah tuh salah sebenarnya. Jadi randomly out of nowhere aku bikin grup keluarga yang tadinya gak pernah bikin grup keluarga. Again I said restoration and communication get better after semua ini terjadi, bukan pas divorce kan. Bikin grup keluarga, aku chat kayak, hey this is what happened, kayak I don't think I believe in what you believe anymore. And I said I'm a grown up, kayak I think I'm able to choose yang mana yang baik dan yang mana yang buruk buat aku, and all the consequences I'll take it. I honor you, I'm so sorry kalau misalnya ini sangat menyakitkan. I'll always be your daughter and I'll always care. Udah, tapi aku kabur abis itu. Ngilang. Kabur, gak pulang-pulang. Karena sebenarnya takut kadang. Siapa yang gak takut? Just takut aja, takut. Mungkin takut melihat mereka sedih, takut melihat mereka gini. Karena orang itu kan sabar ada batasnya. Dan itu posisinya mereka habis dihajar habis-habisan kan ibaratnya, sama kejadian-kejadian yang menimpa aku itu menyakitkan banget buat mereka. Jadi kayak aku rasa it's okay untuk jujur aja dulu, gak apa-apa gitu setelah sekian lama itu. Jadi belum tentu, aku takut karena belum tentu mereka kuat nerima yang ini. Kalau mereka kuat nerima aku cerai, belum tentu mereka kuat nerima aku yang ini gitu. So I was so scared. Terus aku juga scared aja, takut sebenarnya gak mau begitu. Takut gak diakuin sebagai anak lagi gak? Takut di-confront but not in a nice way. Okay. Kayak aku sukanya let's talk. Let's discuss. Let's be grown ups ya gitu. You hear me, I hear you, we meet in the middle gitu. Sukanya kayak gitu. Takut gak bisa kayak gitu. Dan takut gini, takut apa yang perlu aku jelasin. Kalau ada pertanyaan sesuatu, even sampai sekarang. Kalau orang yang berbeda gitu. Maksudnya kalau orang punya kepercayaan yang berbeda apapun itu. Ketika dia bertanya, aku pun gak mau jawab. Karena aku pikir dia tidak punya the idea. We don't have the same idea. So what's the point explaining everything? Gitu. Dan lu gak perlu justify ke dia, lu gak perlu debat juga. Iya udah deh gitu. Jadi aku tuh cuma takut kayak, aku nanti menjelaskannya apa. Karena belum bisa, belum tahu. Dan honestly kalau ditanya kenapa, even sama Kak Daniel pun nanti kalau ada pertanyaan itu aku akan jawab, gak tahu, gak ada alasannya. It's just
I feel so loved and feel so connected dan nyamannya seperti ini gitu. Gak ada jawaban lain selain itu. Dan itu langsung ke Yesusnya ya, maksudnya bukan with God. Sama Tuhan, bukan lu feel accepted and loved by sama orang-orangnya. Christians gitu. Enggak gitu, tapi karena gak ada, temen aku gak ada yang Christian, very few, satu doang, satu dua. Ada sih, cuma gitu, nggak deket gitu Kak Daniel. Tapi lu benar-benar ngerasa accepted and loved, diterima sama dicintain banget. Orang, I remember the first time I went to church aja tuh kayak bingung. Kan aku harusnya kelihatan ya mukanya bingung. Cuma nggak ditanya, jadi kayak enggak, it's not about the community. Jadi it's him gitu. Karena I learned sih, if it's because of the person yang di situ, the people, mereka bisa ngecewain lo. Oh ya, I'm gonna be ancur lagi, pasti. I don't wanna repeat the same mistake. Pasti ancur lagi, nggak mungkin enggak. So pada akhirnya ketakutan lo sama orang tua itu terbukti nggak? Enggak. Jadi ceritanya pas habis ngomong kayak gitu aku lari. Ini kan sedikit meluruskan aja sih gitu. Walaupun ya terserah orang mau mikir apa gitu. Aku tahu aku salah. Pilihan untuk pergi dari rumah itu bukan pilihan sebenarnya. Ya aku takut kan. Tapi di posisi itu tuh pada saat aku pergi itu, aku tuh setiap hari nyetir, pindah hotel, berdoa, worship. Udah gitu aja kerjanya. Gak ngapa-ngapain. Just asking for God kayak, when is the right time? What to say? I don't know what to say. I really don't know. And maybe for some of you it's hard because maybe you don't have that freedom that I have to go to places where I can hide and just be with God, asking Him gitu. And I understand you gitu. Pada runway itu aku nggak aneh-aneh sih gitu. Bener-bener purely kayak kapan, what am I supposed to say, kayak I remember every single day aku coba berdoa gini, ya Tuhan, kalau saya udah pasti kuat, tapi kalau ibu ayah belum tentu, keluarga belum tentu, aku pasti kuat nerima apapun itu dari keluarga, tapi kan mereka menerimanya belum tentu kuat. Jadi yang aku selalu minta kuatin adalah ibu ayah. Karena aku percaya aku bisa, aku tahu aku mampu, karena ada Tuhan. Ibu ayah kan takutnya kenapa-napa gitu. Jadi kayak sampai akhirnya viral itu sebenarnya agak lama waktunya. Dan pada saat kabur-kaburan itu ya berdoa gitu. Memang ada sedikit misalnya pergi malamnya ada gitu. Cuma benar-benar fokusnya adalah waktu itu ya berdoa. Tapi kalau lagi bete ya kadang suka keluar, go out with my friends gitu. Sampai kapan akhirnya orang tua reach out dan... Itu bukan reach out, itu digerebek. Itu digerebek. What? Gak digerebek yang heboh-heboh gitu, enggak digerebek. Gak buser-buser juga gitu ya? Iya. Oh iya. Seru tahu digerebeknya. Cuma kan sampai akhirnya itu kan lari terus gitu sampai viral. Nah viral itu tuh kebetulan Kak Daniel, if you don't know, di momen itu I wish I could have stopped it. Di malam itu, besokannya itu ibu sama ayah itu anniversary, marriage anniversary, wedding anniversary. Di malamnya itu aku dapat berita, gue dapat foto lu nih, gue naikin malam ini ya. Besokan Mas Sunan sama Mbak Hedi mau ada acara, pasti pada kumpul di situ media. I begged that person to not to do it. Foto apa sih? Foto aku di gereja. I said, boleh deh lo posting, gue nego deh, jangan di momen itu. Karena gue nih udah lagi kabur. Tapi kan gak mungkin ngomong gitu kan, karena gue nih posisinya lagi gak di rumah. Dan besok tuh gue mau datang, mau ketemu mereka. I wanna see their face, I wanna be part of the event, the anniversary. Anniversary dirayain kan. Kayak
I wish I could turn back time and say just don't do it. Kayak I wish we can negotiate, tapi kan gak bisa. Berarti it's meant to be. Meant to be. God's timing. Kan pas kabur awal-awal kan I've been asking kayak God, what am I supposed to say? Gimana. Begitu setelah mungkin berminggu-minggu itu dapet info kayak gitu, aku sebenarnya sedih, tapi mungkin kayak maybe this is the time for me to explain everything, bukan cuma to my family, ke ibu ayah, but to the entire family, termasuk nenek kakek, termasuk netizen, termasuk semua orang di dunia ini. Oh my goodness. Gitu. Jadi I said to God, okay, if this is it, I'll be ready. I'm ready. Kejadian itu viral. That's the worst gift ever you can give your parents on their wedding anniversary. And I cannot do anything about it. Gak bisa ngelakuin apapun. Sorry ya, maksudnya mau dibayar juga gak mau. Itu akan lebih menghasilkan dibanding uang yang aku kasih ke dia. Iya. Gak mau, karena aku tanya. Mau. Terus ya udah. Terus ada salah satu produser acara juga yang aku minta tolong kayak kamu tahu nggak ini ada foto ini kak, karena kita deket kan, bener-bener deket as a friend gitu. Terus dia bilang katanya ya tahu nih gitu, besok mau dimasukin. Dia malah bilang ini besok mau nggak di acara aku kita klarifikasi. Aku dimanfaatin di situ Kak Daniel in my lowest point, dan di situ aku udah bilang nggak mau. Tapi karena kayak it's good for your name, this and that, bagus kok untuk mengubah opini orang lain, menggiring opini orang lain, mending terima aja gitu. Akhirnya aku bilang oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Besok paginya aku pergi di salah satu stasiun TV. Wartawan udah rame banget. Aku sampai di ruang syuting itu biasa aja. Mulai di make upin, kamera mulai. Aku sering ke acara ini dan kebetulan sama hostnya juga we're friends. Dia temen ibu juga. Kita sering ngobrol lah, ibaratnya dia kakak aku lah, aku anggapnya. And you know what? Asisten aku juga kenal sama si host ini dan memang kita deket. Kalau aku kan nongkrong pasti ajak asisten kan. And you know what? Dia bilang ini, mana kalung salibnya? Pakai dong. Itu aku udah gak, kan lagi linglung banget ya Kak Daniel. Trust me, I don't wanna do that. If I wanna come out as a Christian, I would do it better than that. Yeah, of course. That's not what I want to do. Malah aku gak mau sama sekali awalnya. For people ya. Yeah. Why? No need to justify people gitu. Cuman yang penting adalah your parents. Gak perlu masukin orang-orang netizen dan lain-lain. Yang penting orang tua tahu gitu kan. Awalnya aku tidak mau seperti itu. Banyak yang mau sama kok. Kenapa jual agama gitu ya. Ibaratnya tuh masuk di TV apa segala macam. That's not how the story. I was trapped. Manipulated. Kalau menurut aku itu benar-benar dimanipulasi dan dijebak gitu loh. Karena di saat itu juga, karena aku udah bilang gak bawa. And you know what, karena dia tahu asisten aku, dia bilang mana tasnya, sama sini. Di situ dia ketemu kalungnya. Terus aku udah diem aja gitu, kayak gak bisa ngomong apa-apa. Kayak udah okay, let's continue the show gitu. Kayak mau nolak juga gak enak karena ada rasa pertemanan itu. Ya. Balik lagi ke gak enak. Kayak, tapi aku tahu itu salah banget. Dan kenapa aku copot? Karena memang gak mau dipakai. Gitu. Of course. Memang siapa sih yang mau aduh come on gitu kan. Ini buat aku itu cheap banget untuk come outnya seperti itu gitu loh. Gak kayak gitu caranya gitu. Ya dari situlah orang-orang awalnya ngiranya ini pasti settingan ya gitu sama program itu gitu. Karena aku
bener-bener iya, if you say manipulatif ya karena the entire time aku dijagain banget sama mereka, gak boleh ada media lain, eksklusif lah ini itu gitu. Yeah, welcome to the entertainment world baby. Yeah, now I know. I experienced that, now I know. Ya, now I know. Itu bener-bener kayak, it's okay kan, susah kan keluarnya gitu kan, harus bener-bener rame banget Kak Daniel. Itu wartawan di mana-mana. Gak bisa keluar, tapi aku posisinya pengen keluar, mau ke acara ibu kan. Yeah. Akhirnya dipinjemin Hi-Ace sama mereka. Right. Terus mereka datang juga ke anniversary-nya ibu ayah dan itu dijadiin part of the program. Oh my goodness. So when, balik lagi sih pertanyaan gue. Akhirnya ketika bokap nyokap bisa accept. Yaitu, I think yang tahu kapan mereka acceptnya adalah mereka sendiri. I don't know kapan. Karena setelah menjelaskan itu, aku cuma bisa berdoa. Aku cuma bisa mengikuti maunya mereka. Mereka mau aku bertemu dengan dulunya ahli teologi, sekarang enggak, ngerti kan maksudnya? Right. Ya udah aku ketemuin aja. Tapi right. Di saat aku ketemu pun aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma dengerin aja. Jadi aku melakukan semua yang mereka mau dulu deh, gitu kan? Yeah. Sampai akhirnya ya itu tadi pergilah ke Bali, udah mulai bolak-balik ke Bali karena Pastor Jemima, the one that I was talking about, itu open up the church in Bali. So I go back and forth, Jakarta, Bali tuh Jumat, Sabtu, Minggu pasti aku di Bali, Minggu malam balik pelayanan di sana. Gitu, wow. Itu selama 1 tahun tuh kurang lebih kayak gitu. Dan sampai akhirnya lu base di Bali selama 3 tahun. Iya, 3 tahun gitu. Wow. Lu udah mantep sama pilihan lo. Is it worth it kehilangan semuanya tapi mendapatkan kasih dan penerimaan dari Yesus buat dalam hidup lo? Ketika seseorang tahu Salma ini mengikuti Yesus, itu kayak oh my goodness, it becomes national wide news gitu, you know, yeah. Sampai harus ada kalung salib yang lu pakai itu as a statement.